Radio Rasinda 93,8 FM. Kuntayan nada penabur kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar setia Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Senang sekali pada saat ini, saya Pendeta Christian Haryanto dari GKJ Kismorejo menyapa Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari pendengar Radio Rasinda dalam program Berita Sukacita. Mari kita meluangkan waktu sejenak, kita merenungkan firman Tuhan, supaya hati kita semakin dikuatkan, dan langkah hidup kita semakin diteguhkan. Mari kita awali dengan berdoa, saya antarkan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan juga penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama hadir dan juga mendengarkan renungan-Mu melalui program Berita Sukacita yang disiarkan secara langsung dari Radio Rasinda. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat menjadi penguatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang, hukuman, dan ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pernahkah kita memperhatikan seorang pelari maraton? Di awal lomba, langkahnya terlihat ringan, wajahnya penuh semangat, bahkan melambaikan tangan kepada para penonton. Namun semakin jauh jarak yang ia tempuh, nafasnya mulai tersenggol, keringat bercucuran, kaki terasa berat, dan tidak jarang muncul keinginan untuk menyerah atau berhenti. Tetapi pelari maraton yang sejati tahu satu hal yang penting, bahwa yang menentukan bukan siapa yang paling cepat di awal, melainkan siapa yang mampu bertahan dan menyelesaikan lomba sampai garis akhir. Demikian juga hidup orang yang percaya. Kita semua pernah memulai perjalanan iman dengan penuh semangat. Saat pertama kali mengenal Tuhan, hati kita berkobar-kobar. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan siap sekali untuk terlibat di dalam pelayanan. Namun seiring berjalannya waktu, tantangan mulai datang. Ada masalah hidup yang menguras tenaga, ada tekanan ekonomi, persoalan keluarga, sakit penyakit, kekecewaan,
bahkan mungkin juga ejekan atau penolakan karena iman kita. Semua itu bisa membuat kita lelah dan juga bertanya, masih kuatkah aku untuk bertahan atau melanjutkan sampai garis finish? Di saat seperti itulah firman Tuhan pada hari ini datang sebagai penguatan. Melalui kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39, Tuhan mengajak kita untuk tidak menyerah, tetapi tetap bertahan sampai pada akhirnya. Mari kita merenungkan 3 kebenaran firman Tuhan melalui Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39 ini. Yang pertama, ingat kembali masa lalu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk mengingat kembali masa di awal mereka percaya. Saat itu iman mereka tidak berjalan mulus. Mereka harus menghadapi penderitaan, cemoohan, bahkan ada yang kehilangan harta benda karena iman mereka kepada Kristus. Namun yang luar biasa, semua itu mereka jalani dengan keteguhan hati dan bahkan dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka miliki di dalam Kristus jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa hilang di dunia ini. Mengapa kita diajak mengingat masa lalu? Bukan untuk membuka luka lama kita, tetapi untuk melihat kembali bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dulu kita mungkin merasa sangat lemah, tetapi nyatanya kita bisa melewati semuanya. Itu bukan karena kita kuat, melainkan karena Tuhan senantiasa menopang. Ketika kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita, iman kita semakin dikuatkan kembali untuk menghadapi hari ini dan juga hari yang akan datang. Yang kedua adalah pegang teguh pengharapan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Dalam perjalanan iman ada saatnya kita merasa lelah dan juga hampir menyerah. Kita sudah berdoa lama, tetapi jawaban belum juga datang. Kita sudah berbuat baik, tetapi malah disalahpahami. Di situ biasanya kita bisa bertanya, apakah semua ini sepadan dengan apa yang telah aku lakukan? Firman Tuhan menegaskan, jangan lepaskan pengharapanmu. Memegang teguh pengharapan berarti terus percaya meskipun belum melihat hasilnya. Sama seperti para petani yang menanam benih, ia tidak langsung memanen keesokan harinya. Ia menunggu dengan sabar, menyiram, merawat, dan juga percaya bahwa pada waktunya akan ada panen. Demikian juga hidup iman kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia tahu waktu yang tepat untuk menepati setiap firman-Nya. Kemudian yang ketiga adalah hiduplah oleh iman dan jangan mundur. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman berarti tetap melangkah bersama Tuhan. Meskipun keadaan tidak selalu nyaman, hidup oleh iman bukan berarti hidup yang tanpa masalah, tetapi hidup dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Ibrani menegaskan identitas kita. Kita bukan orang yang mundur dan binasa, tetapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Artinya apa? Bahwa Tuhan memanggil kita untuk tetap terus maju, bukan karena jalan selalu mudah, tetapi karena tujuan kita pasti, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dan juga para pendengar Radio Rasinda yang terkasih, hidup orang percaya adalah sebuah perjalanan yang panjang. Seperti halnya maraton, bukan soal seberapa cepat kita berlari di awal, tetapi seberapa setia kita bertahan sampai dengan akhirnya.
Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang lelah, hampir putus asa, atau merasa iman mulai goyah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah jalan. Ia berjalan bersama kita, menopang langkah kita, dan memberi kekuatan baru ketika kita hampir jatuh. Mari kita terus memandang kepada Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Tetaplah bertahan sampai akhir, sebab jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pendengar Radio Rasinda. Shalom dan selamat menjalani hari dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Engkau tahu perjalanan hidup kami, Engkau tahu setiap kelelahan kami, pergumulan kami, dan juga beban yang sedang kami pikul. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak menyerah, tetapi tetap bertahan sampai dengan akhir. Tuhan, seringkali kami memulai dengan semangat, tetapi di tengah jalan kami menjadi lemah. Saat langkah kami terasa berat dan hati kami hampir putus asa, kuatkanlah kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk mengingat kembali kesetiaan-Mu di masa lalu, agar kami percaya bahwa Engkau yang dahulu menolong adalah Tuhan yang sama yang menopang kami hari ini. Ajarlah kami untuk memegang teguh pengharapan meskipun jawaban dan juga doa belum kami lihat. Berikan kami ketekunan untuk tetap terus hidup oleh iman, bukan oleh rasa takut atau keadaan. Mampukan kami untuk tidak mundur, tetapi tetap terus melangkah bersama-Mu, karena kami percaya janji-Mu selalu digenapi pada waktu-Mu yang terbaik. Kami serahkan juga seluruh pendengar Radio Rasinda ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan, meneguhkan, dan juga memimpin setiap langkah hidup kami. Biarlah kami semua dimampukan untuk tetap setia sampai pada akhirnya dan beroleh hidup yang Engkau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian berita sukacita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap terus bertahan dan juga setia sampai pada akhirnya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari pendengar setia Radio Rasinda. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.